warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Kamwani SPD selaku Kepala SDN Karangsono, kepada yang terhormat Ibu Rin Damayati SPD selaku narasumber, serta kepada yang terhormat Bapak Ibu beserta seminar diseminasi pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama, menimba ilmu bersama narasumber yang luar biasa. Seminar kali ini mengusung tema budaya positif di sekolah. Sebelum memulai acara, perkenankan saya, Iko Fernanda, selaku MC untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan Kepala SDN Karangsono. Keempat, pemaparan materi oleh panelis. Dan yang terakhir, pembacaan doa serta penutup. Mari kita buka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon berdiri. Mengikuti aksi nyata modul
saya banggakan. Sebelumnya, marilah kita selalu menunjukkan puja puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, bahwasannya kita pada pagi hari ini masih bisa mengikuti kegiatan yang sudah diangan-angankan oleh Ibu. Tak lupa sholawat serta salam marilah selalu kita aturkan kepada beliau, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat. Bapak, Ibu guru, calon guru penggerak semua yang di sini sangat berbahagia kiranya. Di sini tadi saya diminta oleh beliau Ibu Iris untuk membuka kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah, aksi nyata modul 1.4 yang akan diselenggarakan pada pagi hari ini. Tadi sempat sebentar dengan keadaan kegiatan merdeka belajar yang banyak istilah-istilah baru, walaupun itu sebenarnya sudah lama, tetapi di saya sendiri ini merupakan istilah baru.
belajar mengajar dimulai, anak-anak dibiasakan membaca sesuatu dari buku yang non akademik. Maksudnya di sini bisa ambil perpus atau ambil bacaan-bacaan lainnya yang bernilai positif, agar semua yang dibaca itu bisa mengembangkan karakter yang akan dilalui dalam hidupnya kemudian. Yang kedua, dari yang saya baca tadi, yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 9 yang berbahagia, di Edi Karangsono ini ada beberapa kegiatan eskul yang wajib diikuti oleh siswa-siswi. Di antaranya kegiatan kepramukaan yang semuanya wajib mengikuti dari siaga sampai dengan penggalan. Kemudian untuk kegiatan Braille, karena alatnya belum mencukupi, untuk itu hanya kelas atas saja yang bisa mengikuti. Selain itu kegiatan hadro, di sini Ibu Lestiani juga sebagai CGP-nya sekarang sudah dikukuhkan sebagai guru penggerak angkatan 7 kemarin, sudah membina kegiatan hadro yang diikuti siswa-siswi untuk kelas atas seminggu 2 kali. Selain itu ada juga kegiatan seni, kegiatan seni tari. Di sini Ibu Ririt sendiri pembimbingnya. Di sela-sela kesibukan beliau, dia masih sempat membina anak-anak untuk mengikuti ekskul kesenian seni tari. Selain itu masih ada UKS, masih ada perpustakaan, masih ada lagi seni suara dan lain sebagainya. Bapak Ibu, karena waktunya mungkin untuk pembukaan sudah hampir selesai, karena masih ada kegiatan yang lain. Untuk kegiatan atau budaya positif nanti bisa penjenengan lanjut sendiri-sendiri. Yang tadi ada 5 di sini karena terkendala waktu
budaya positif yang ada di sekolah kami. Bapak Ibu guru, monggo panjenengan ikuti kegiatan ini nanti dengan senyaman-nyaman mungkin, karena ini adalah muridnya saja merdeka belajar, gurunya merdeka mengajar. Saya harap panjenengan semua merasa nyaman, merasa enjoy, merasa tidak tertekan untuk mengikuti kegiatan ini. Demikianlah seperti guru yang bisa saya sampaikan dalam pembukaan kegiatan ini. Kiranya kegiatan ini bisa bermanfaat bagi panjenengan semua. Akhirul salam. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang akan dipandu secara langsung oleh Ibu Rinik Damayanti SPD. Kepada Ibu Rinik dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Karangsono serta rekan-rekan guru yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menimpakan rahmat taufik serta hidayahnya di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan sahabatnya di yaumul kiamat nanti. Bapak Ibu guru, di sini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif di sekolah. Di sini saya sudah berjalan ya CGP calon guru penggerak mulai pembelajaran 1,5 bulan. Di sini saya memaparkan apa saja yang sudah saya dapatkan pada waktu saya jadi guru penggerak. Latar belakang. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan gangguan-gangguan yang menghalangi proses perkembangan potensi murid. Untuk itulah, menciptakan lingkungan positif perlu dilakukan agar terbentuknya budaya positif. Budaya positif terbentuk melalui lingkungan yang aman dan nyaman. Lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, dan belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. 5 tindakan yang akan dilakukan. 1. Mengadakan kelas sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. 3. Memantau, merefleksikan, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah kita buat.
Dukungan di sini kita harus ada dukungan tersendiri dari diri kita sendiri ya. Ini dukungan yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Tujuan mewujudkan budaya positif. Di sini tujuan mewujudkan budaya positif seringkali di sekolah sudah ada. Namun di sini nanti ada pemaparannya sendiri. Yang pertama, membentuk keyakinan kelas. Yang kedua, menumbuhkan motivasi internal melalui penerapan disiplin. Yang ketiga, menumbuhkan nilai-nilai positif. Yang keempat, mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Tolak ukur. 1. Terbentuknya keyakinan kelas. Yang kedua, tumbuhnya motivasi internal pada diri murid. Yang ketiga, tumbuhnya nilai-nilai kebajikan pada diri murid. Yang keempat, guru mampu menerapkan posisi manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah. Yang kelima, murid mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Yang keenam, murid memiliki karakter yang kuat, terutama karakter profil belajar Pancasila. Jadi di sini terbentuknya keyakinan kelas biasanya ada di dalam kelas sendiri, dan itu kita memberikan contoh sebagaimana apa yang ingin diucapkan atau diyakini di kelas itu sendiri agar anak-anak tidak melenceng atau tidak mempunyai rubah sendiri di dalam kelas tersebut. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu harus menuntun seperti padi. Ya, kalau dituntun itu pokoknya lebih bagus, itu akan berkembang juga lebih bagus. Jadi kalau menurut saya, anak itu kalau dibimbing di sekolah maupun di rumah baik, akan mendapat baik. Tapi kalaupun di sekolah sudah baik, terus di rumah separuh-paruh, biasanya anak itu tumbuhnya juga tidak terlalu bagus. Budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab, seperti profil belajar Pancasila. Konsep utama budaya positif: 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Kebutuhan dasar manusia. 4. Motivasi perilaku manusia. 5. Posisi
restitusi. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdekakan dia, mandiri dan bertanggung jawab. Buat disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ya tadi nanti ada contohnya ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan, kita coba bayangkan bahwa tangan Anda kita menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepala Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba ayo mari kita mengepalkan semua tangannya dikepalkan. Semuanya dikepalkan. Bayangkan kita menaruh di tangan kita itu barang paling berharga di diri kita sendiri. Terserah mau emas, mau uang, mau berlian, mau cinta, bisa toh? Ya, boleh, nanti ada perasaan boleh digenggam, apalagi dirasakan. Ya, coba saya minta bunga, boleh dibuka? Benar? Tak kasih uang, apa ya? Tak kasih emas, sertifikat tanah, tak kasih apa lagi? Tak mau. Tak kasih berlian, benar? Tak boleh, benar? Nah, kenapa? Alasannya apa ini? Sesuatu yang berharga tidak boleh dikasihkan seseorang, tidak boleh diperlihatkan seseorang. Posisi kontrolnya itu ada pada diri kita sendiri. Menurut Dr. William Weston, ilustrasi kontrol. 1. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi tadi yang kita bisa mengontrol bagaimana itu kepala tangannya bisa terbuka atau tidak, bisa diiming-imingi, diintimidasi, ya toh? Terus 2, ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. 3, ilusi bahwa kritik dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi tadi sudah dipaksa, sudah dikasih apapun ternyata tidak bisa dibuka. Terima kasih. 2, disiplin positif. Apa makna disiplin? Mana disiplin di sini yaitu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna awal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun
lain untuk mendapatkan kepatuhan kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Arti disiplin yang sebenarnya adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Dan nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 dari nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Yang satu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2, kebijakan global. 3, bergotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. 6, mandiri. 3, kebutuhan dasar manusia. Realitas atau kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kasusnya di sini saya mengunggah satu kasus. Ibu Lina, guru kelas 5 di SD Nusa Indah, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Heri. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Heri yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Lina, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Heri melakukan hal tersebut? Bisa Pak Agus? Apa tadi kemungkinan? Tiga. Apa yang akan Anda lakukan yang dilakukan Ibu Lina? Coba Bu Lisa. Apa yang dilakukan Heri? Pertama-tama yang akan saya lakukan adalah bertanya kepada anak tersebut apa yang sudah dirasakannya dan apa alasannya kenapa melakukan hal tersebut. Jika alasan yang diberikan oleh anak tersebut masuk akal, maka tindak lanjutnya adalah memberikan pengertian kepada teman-teman serta berkoordinasi dengan orang tuanya. Tapi jika alasan yang diberikan itu tidak masuk akal, maka melakukan observasi lebih lanjut. Ya, terima kasih. Jadi menurut Anda kira-kira tadi alasan Heri melakukan itu apa? Ayo, Bapak Agung monggo. Ditambahin lagi bisa? Terima kasih Bu atas waktunya. Jadi menurut saya alasan mengapa Heri ini melakukan tindakan tersebut adalah mungkin ini dari hasil menggali informasi, mungkin Heri sendiri kurangnya perhatian dari orang tua, kurangnya motivasi dari orang tua, kurangnya kekurangan dari orang tua sehingga mengakibatkan Heri melakukan hal tersebut. Mungkin karena faktor laparnya tadi, jadi bisa menyebabkan hal tersebut dilakukan oleh Heri. Demikian Ibu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Bu Lisa sama
Agung J. Nah, kemungkinan apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Heri melakukan hal tersebut? Nih, ada 5 kemungkinan. Jawaban Heri sesuai kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, Heri lapar dan orang tuanya tidak memberikan bekal makan siang. Jadi pada waktu Heri lapar, dia meminta bekal temannya. Bisa tidak bisa, bekalnya itu dimintai. Akhirnya temannya juga tidak bisa makan siang. Yang kedua, teman Heri jadi perhatian. Bisa juga Heri itu kurang kasih sayang dari orang tua di rumah. Jadi dia istilahnya meminta perhatian kepada teman, kepada guru, itu juga bisa. Terus yang ketiga, Heri merasa hebat karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya. Itu saya rasa kalau hebat itu berani meminta, itu ya, berani meminta. Jadi temannya itu takut ada ancaman tersendiri. Yang keempat, Heri merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Nah, dari sinilah biasanya dia kalau dibawa bekal itu saja ya. Berarti kita sebagai orang tua harus bisa memberikan macam-macam variasi bekal yang diberikan kepada Heri. Yang kelima, Heri hanya iseng dan dia menikmati wajah temannya yang kesal. Padahal temannya itu juga kesal, juga lapar, juga jengkel. Semua perilaku memiliki tujuannya yang tersendiri. Yang keempat, teori motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dukungan atau gerakan apa yang timbul dari diri kita untuk kita melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Hukuman, sanksi, dan konsekuensi. Ini ada contohnya. Kita kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Yoga menanyakan pertanyaan, kita menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Kita tiba-tiba menjadi gagap pada saat berusaha menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku kita yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Yoga pada saat itu membiarkan teman-teman kita menertawakan kita yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah meminta kita untuk maju ke depan kelas sambil menjewer telinganya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Yoga. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat kita di depan kelas menjewer telinganya. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Yoga terhadap kita? Setuju tidak, Ibu? Tidak setuju ya. Mengapa? Karena tindakan tersebut termasuk salah satu tindakan bullying terhadap siswa oleh guru. Oh ya, berarti pembulian ya, benar ya, tidak boleh ya ini ya Bu ya. Terus
menurut Anda tindakan Pak Yoga terhadap kita adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, mengapa? Karena tadi ya menjener telinga itu ya Bu ya. Ya, jadi di sini menurutnya, menurut saya konsekuensi itu adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bersifat positif maupun negatif. Hukuman juga bentuk seperti konsekuensi negatif juga. Jadi konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon atas tindakan yang melanggar aturan, norma atau hukum. Mari kita berlatih hukuman atau konsekuensi. Soal yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat datang ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretannya yang ditulis di meja. Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena mencoret. Siswa bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Oh ya, siswa bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Oke, beri tepuk tangan buat Indika. Ya. Murid diminta push up 20 kali karena tidak mengerjakan PR. Apa Ibu? Hukuman. Kenapa kok hukuman? Karena tidak ada kaitan. Karena fisiknya juga ya, itu ada dikasihkan fisik push up 20 kali. Ya. Murid diminta bertelanjang kaki karena tidak memakai sepatu warna hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya benar, ya. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat datang ke sekolah, hukuman. Membersihkan coretannya yang ditulis di meja, itu konsekuensi. Murid diminta push up 20 kali karena tidak mengerjakan PR adalah hukuman. Dan murid diminta bertelanjang kaki karena tidak memakai sepatu warna hitam termasuk hukuman. Ya, dan kita bosan, mari berdiri kita speaking dulu. Ya berdiri ibu-ibu semuanya ya. Ya, semuanya.
Restitusi, posisi kontrol guru. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Dosen 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, memantau. Yang kelima, manajer. 5 posisi kontrol. Guru kedua. Ya, dari 5 posisi kontrol ini ada menghukum, ada membuat orang merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau manajer. Ini yang pertama, apa aja ya? Guru kedua menghadik, menunjuk, menyindir, terus membuat merasa bersalahnya, berceramah dan mengatakan seharusnya. Contohnya bapak kecewa, ibu kecewa, seperti itu. Ya, kalau sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau menghitung dan mengukur. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini ada salah satu ya. Ini contohnya dari penghukum. Dari penghukum biasanya kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu berarti kita harus bicara dengan nada yang rendah. Oh iya. Keras ya. Kamu tidak pernah merasa benar melakukannya. Ini termasuk penghukum. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk membuat merasa bersalah. Ayo lakukan demi ibu dan bapak. Itu termasuk dengan teman ya. Apakah kamu ingin mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu menjadi pemantau. Kalau bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, kita bisa menjadi manajer. 6. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen 1995, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari remakan prinsip. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturannya. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. 4. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Kelima, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingatkan dan dipahami. 6. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. 7. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. 8. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau keyakinan kelas itu dibentuk dari tiap kelas sendiri-sendiri, kita bisa memantaunya. Jadi yang membuat keyakinan kelas itu adalah muridnya sendiri.
segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat satu, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Dua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi semuanya kalau segitiga restitusi itu kita tidak boleh memaksa. Itu dari dalam dirinya sendiri. Ya, ini segitiga restitusinya. Pertama, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, dan validasi tindakan yang salah. Ya, kamu tentu punya alasan melakukan itu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu di dalam segitiga restitusi biasanya bisa dikembangkan di situ. Dari mulai menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas. Di sini menstabilkan identitas yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Terus yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Yang kelima, bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang keenam, kamu berhak merasa begitu. Jadi ingat di sini kita tidak boleh menyalahkan anak tersebut. Jadi kita pastinya harus menstabilkan perasaan semuanya, ya, menstabilkan dia tidak berbuat salah, tapi kita harus caranya ya mengontrol diri kita sendiri agar tidak menanyakan hal-hal yang sifatnya menusuk hatinya. Gitu. Dua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi kita harus merasa saya juga pernah. Itu ya, kalau kita menanyai anak saya juga pernah melakukan itu. Tetapi biasanya ada alasan kita sendiri. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Yang keempat, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Biasanya itu nanti kita tanyakan di perhatian terakhir. Ya, kita tanyakan pada permasalahan anak itu yang terakhir. Kenapa toh? Kamu kenapa toh bisa seperti itu? Tapi kita membicarakannya itu seperti pelan-pelan, tidak boleh. Aku mau seperti itu ya, Bapak Ibu. Harus secara pelan, biar masuk hati ke hati, biar tidak menusuk juga. Ya. Terima kasih. Di sini lagi pemaparan dari saya. Semoga bisa memotivasi Bapak Ibu. Mungkin ada sepatah dua patah untuk memberi motivasi saya sebagai CGP di sini biar lebih semangat menjalaninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas
Bapak Ibu guru untuk memberikan sedikit saran atau masukan kepada Bu Ririt yang telah memaparkan atau menyelenggarakan diseminasi hasil nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Kami di sini sudah mulai dari awal ya belajar bersama ya. Mulai dari tadi ada keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi, hukuman, saran, kemudian ada konsekuensi dan masih banyak lagi ya. Di sini hanya saran saja ya untuk Bu Ririt. Mungkin kita bisa bersama-sama Bu di sini untuk sekarang kita sudah ada saya sebagai guru penggerak sudah ada Bu Ririt dari PGD Angkatan 9. Mari kita bersama-sama berkolaborasi kepada Bapak Ibu guru semua yang ada di SMK Nasional ini untuk merealisasikan atau mewujudkan apa itu budaya positif yang tadi sudah dipaparkan sama Bu Ririt. Kalau di sekolah kita saya rasa sudah berjalan ya seperti budaya positif. Kalau pagi sudah ada penyambutan anak ketika datang ke sekolah, kemudian ada senyum, salam, sapa, sopan santun, kemudian sudah dijalankan keyakinan kelas untuk beberapa kelas, mungkin untuk ke depan akan lebih dikembangkan lagi. Dan anak-anak di sini mungkin untuk kelas 1 dan 2 ini memang belum bisa ya kita terapkan, tapi ini bisa kita latih untuk pada anak-anak, kita contohi atau kita kasih tahu begini rencana masuknya. Dan di sini yang perlu ditekankan yaitu keyakinan kelas sebaiknya menggunakan kata-kata yang positif. Sebagai contoh, kalau dulu sebagai aturan-peraturan kan menggunakan kata-kata dilarang membuang sampah. Tapi kalau di budaya positif kita alihkan ke kalimat positif yaitu buanglah sampah pada tempatnya, kembalikan alat tulis pada tempatnya. Nah, seperti itu. Ya, jadi saya harap Bu Ririt dan saya dan semua guru di sini akan menerapkan apa itu budaya positif untuk ke depan agar anak-anak lebih merasa bahagia, senang, gembira di sekolah. Sekiranya sekelumit dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lis dan rekan-rekan guru. Semoga bisa memotivasi diseminasi saya di sini. Dan terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan pemaparan saya. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan ke moderator. Atas pemaparannya dari Bu Ririt. Hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari pemaparan narasumber kita yang juga sangat luar biasa nih Bapak Ibu. Sehingga kita dapat ilmu baru yang sekiranya nanti ke depannya bisa kita kembangkan lagi di sekolah. Baiklah, sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan pembacaan doa kepada Bapak Agung Dwi Kurniawan SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup acara hari ini, mari kita tutup dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Agung. Terima kasih banyak kepada narasumber serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf
gagasan